kita adakan di Lombok kemarin cukup sukses, meriah, dihadiri oleh 33 provinsi. 33? Iya, 33 DPD se-Indonesia. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Berapa peserta lomba? Sesuai dengan izin yang kami terima dari pemerintah bahwa di tempat itu kita maksimal 300 dan alhamdulillah kemarin bisa hadir terkumpul 200. Itu yang offline yang hadir di tempat. Di luar itu ada juga peserta yang mengikuti acara secara online. Tema yang diusung oleh kita semua agar AKLI ke depan itu tetap mampu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi. Nah, itu satu. Keduanya juga anggotanya juga kita harapkan mampu menangkap peluang-peluang usaha yang terjadi ya, sebagai akibat dari adanya perubahan regulatif tersebut. Kita tahu bahwa selama ini listrik di bawah naungan LPJK itu kan hanya menjadi satu bidang aja ya, bidang kelistrikan begitu ya. Namun dengan Undang-Undang 30 2009 listrik itu dibagi lagi menjadi beberapa bidang. Bidang pembangkit, transmisi, distribusi, dan instalasi pemanfaatan. Dan 4 bidang ini memang selama ini menjadi pangsa pasar ataupun menjadi kegiatan mayoritas anggota kami. Aplikasinya saat ini sudah ditangani oleh AKLI. Sebelumnya ditangani oleh LPJK. Nah, jadi begini, sekarang yang berkaitan dengan listrik untuk sepenuhnya sudah menginduk atau mengacu kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ya. Di situ ada persyaratan bahwa yang melakukan usaha jasa penunjang itu wajib berbadan hukum, sehingga AKLI membentuklah satu wadah, satu lembaga yang dikenal dengan PT AK5. PT AK5 ini sudah mendapatkan akreditasi dari SDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, untuk melakukan sertifikasi terhadap anggotanya. Jadi dulu AKLI sebagai asosiasi, sekarang AKLI sebagai asosiasi membentuk satu lembaga sendiri namanya AK5 gitu ya. Itu badan usahanya. Untuk bisa mendapatkan SBU itu kan syaratnya harus memiliki sertifikat kompetensi. Salah satunya ya. Untuk pemenuhan sertifikat kompetensinya selama ini AKLI mempunyai satu ikatan yang kuat karena memang sejarahnya seperti itu dengan API, sehingga API lah melalui LSK API lah yang melakukan sertifikasi tenaga teknik atau tenaga kerjanya. Demikian gitu ya. Sejak terbitnya Permen 12/2000, Permen SDM ya 12/2021 ada dikenal namanya istilah NIDI ya. NIDI lah menjadi salah satu harapan kita semua agar instalatir yang selama ini memiliki perizinan berusaha di bidang ini akan bergairah kembali, karena NIDI menjadi salah satu persyaratan untuk penerbitan sertifikat layak operasi. Tanpa NIDI SLO tidak akan terbit. Sedangkan NIDI ini sendiri bisa dilakukan atau bisa diajukan oleh perusahaan instalatir. Hanya perusahaan instalatir yang bisa menerbitkan NIDI. AKLI ke depan akan mendorong ke stakeholder, khususnya pemangku kepentingan, agar NIDI ini segera direalisasikan, karena ini menjadi harapan bagi kita semua. Tidak hanya instalatir, tapi juga ingin memastikan bahwa instalasi itu dikerjakan dengan baik, benar, dan sesuai dengan regulasi, tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Hasil dari Munas tersebut apa yang dihasilkan? Salah satunya itu tadi, bahwa pertama adalah Munas itu dilaksanakan, konteksnya pertama adalah untuk laporan pertanggungjawab kepengurusan periode yang lalu ya.
Kemudian di situ juga keduanya juga ada menyusun program kerja. Ya. Program kerjanya salah satunya adalah memastikan memastikan agar gairah atau teman-teman instalatir ini bisa bergairah kembali untuk mengembangkan profesinya di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik, ya. Dan salah satunya adalah kita tadi itu mendorong agar stakeholder, pemerintah dalam hal ini untuk segera memperlakukan NIDI. NIDI manfaatnya banyak. Kalau ke depan setiap instalasi listrik itu memiliki NIDI. Jadi akan termonitor dan dengan mudahnya nanti bila di belakang hari ditemukan ada hal-hal yang tidak sesuai, ada hal-hal yang berakibat, misalkan ya selama ini kalau terjadi kebakaran itu kan paling mudah bilang listrik gitu ya. Tapi ke depan itu akan ketahuan apakah instalasi itu dikerjakan secara benar cara bekerjanya, benar oleh yang melaksanakannya. Kemudian kalau itu terjadi dan itu terekam dalam satu sistem ya, sistem informasi, sehingga akan mudah terjadi melakukan telusur bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai. Itu pertama. Kedua, juga salah satu program kerja dari kita ke depan adalah mendorong percepatan menuju 100% elektrifikasi nasional. Ya, itu menjadi satu konsen kita. Dan kami AKLI siap mendukung itu dan siap untuk berkolaborasi, karena kita tahu kami anggota tersebar di seluruh Indonesia. Kami siap untuk berkolaborasi itu. Kesiapan kami perlu kami sampaikan. Pertama, bahwa selama ini yang untuk mencapai elektrifikasi 100% itu kan terkendalanya karena lokasinya yang berada di terperosok ya, kalau istilah 3T ya, terluar, terdepan, dan terisolir gitu ya. Dan biasanya di daerah pegunungan, dan itu selama ini itu yang belum terjangkau oleh jaringan listrik, sehingga kami ke depan bersama teman-teman ingin berpartisipasi dan sekaligus mendukung program itu melalui ke depan apapun program nanti yang dikembangkan, baik pemerintah maupun PLN, kami siap untuk masuk di program tersebut. Kami ke depan AKLI siap untuk menjadi salah satu jembatan lah ya, untuk mengkomunikasikan, dan sekaligus tugas kami ke depan untuk melakukan koordinasi, termasuk melakukan pendekatan ke berbagai pihak, ingin memastikan bahwa kalaupun aturan berubah mungkin jangan terlalu cepat lah ya, karena perubahan cepat memang eranya sekarang cepat, namun kecepatan itu kalau tidak kita perhatikan kondisi real yang ada di masyarakat, tentu membawa dampak yang kurang baik bagi anggota dan bagi masyarakat, tentu akhirnya juga berakibat kepada ekonomi masyarakat. Nah, itu terkait tentang ini Pak, transisi energi sekarang kan digaungkan tentang transisi energi ini, gimana Pak AKLI berperan? Ya, artinya kalau peran dari AKLI, sebagaimana ya kita tahu semua bahwa kita ini kan usaha jasa penunjang tenaga listrik atau instalatir atau kontraktor lah, sehingga apapun kebijakan pemerintah dalam rangka transisi energi tersebut, termasuk nanti perubahan pengalian dari diesel ke energi baru terbarukan, itu semua tentu menjadi peluang bagi kami, dan kami siap untuk itu berpartisipasi di situ. Memang di antara anggota kita juga ada mulai merintis untuk melakukan masuk ke sektor investasi ya. Dan kita tahu untuk pengembangan EPTKE ini, khususnya PLTS ini kan ada beberapa kegiatan, baik itu yang dibiayai oleh internal pemerintah atau PLN, tapi juga diserahkan ke IPP. Mungkin kami juga akan mengajak nanti teman-teman anggota kami yang dengan kualifikasi, yang sudah memiliki kualifikasi tertentu, kami juga akan dorong untuk bisa masuk di bisnis itu.
Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana Pak melihat perkembangan ketenaga listrikan saat ini? Saya pikir ini arahnya akan menjadi baik karena memang kita tahu bahwa listrik ini kan sesuatu yang akan selalu ada dan selalu menjadi kebutuhan akan masyarakat. Masyarakat makin berkembang, ekonomi makin maju, maka listrik akan selalu dibutuhkan. Nah, permasalahannya barangkali ke depan adalah bagaimana membuat agar listrik itu menjadi lebih efisien, lebih murah, lebih terjangkau. Karena kalau itu bisa diraih, itu menjadi suatu keuntungan tersendiri. Karena biar bagaimanapun bahwa pasar atau investor atau calon investor itu akan mempertimbangkan salah satunya adalah faktor ketersediaan tenaga listrik juga yang cukup, aman, handal, tapi dengan harga yang terjangkau. Memang itu menjadi tugas kita semua. Intinya kami dari AKLI beserta seluruh anggota siap untuk berkolaborasi untuk mengembangkan bersama-sama terkait hal tersebut. Pak, seberapa penting sih Pak seorang teknisi kelistrikan mempunyai sertifikasi? Kita tahu bahwa sertifikasi atau sertifikasi kompetensi di situ merupakan satu proses saja ya, proses pengakuan terhadap kompetensi seseorang terhadap satu jenis pekerjaan tertentu. Kita tahu listrik itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, nyata ada, walaupun tidak terlihat tapi nyata ada. Kalau kita bisa bayangkan kalau satu listrik yang memiliki tingkat bahaya seperti itu dilakukan oleh pihak-pihak orang yang tidak memiliki kompetensi atau pengetahuan terkait hal tersebut, maka yang terjadi adalah pertama hasil kerjanya pasti tidak akan baik, keduanya juga potensi untuk terjadi kecelakaan kerja dan yang berakibat kepada kerugian berbagai pihak. Jadi kompetensi ketenaga listrikan menjadi sesuatu yang sangat penting, urgent. Tentu kita semua tidak ingin yang bekerja di listrik itu terjadi kecelakaan. Kalau kecelakaan di tempat lain barangkali terluka dan seterusnya ya. Kalau di listrik resikonya sangat fatal kalau itu tidak dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki background atau memiliki pengetahuan dan kompetensi yang itu bisa fatal, bisa sampai meninggal. Pribadi Bapak untuk AKLI? Ya, ingin menjadikan AKLI menjadi satu komunitas di ketenaga listrikan yang memiliki kemampuan, kapasitas dan jaringan yang luas di seluruh Indonesia. Kami tahu bahwa AKLI awalnya adalah komunitas. Jadi sebelum tahun 80 itu AKLI itu berdirinya itu dari komunitas-komunitas yang ada di daerah-daerah tertentu. Banyak itu, kalau di Jakarta namanya Hili, kemudian di Ambon Perlima, kemudian ada Gisli jadi itu merupakan komunitas. Sejak adanya undang-undang mereka bergabung menjadi satu wadah namanya AKLI. Nah, ke depan sepertinya ini juga akan arahnya akan menjadi komunitas lagi. Dan komunitas itu ini memiliki satu kelebihan. Untuk AKLI ini seperti apa? Harapan kami mengajak ke teman-teman seluruh Indonesia untuk jadi begini, saya teringat salah satu filsuf yang sering kami sampaikan kepada teman-teman, Khalil Gibran ya, itu filsuf Timur Tengah, tapi Khalil Gibran ini sebagai warga Amerika. Jadi begini dia katakan, di jalan ini tidak ada tempat untuk berhenti. Sikap lamban berarti mati. Ya. Jadi lamban aja mati, apalagi berhenti sudah pasti mati ya. Nah, saya pikir kami mengajak ke teman-teman seluruh Indonesia, anggota kami, kita harus terus bergerak, terus melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi, perkembangan itu baik itu regulasi ataupun peluang usaha. Karena sejatinya tidak ada sesuatu yang kekal ya. Perubahan itu yang pasti. Jadi ini harapan dan ajakan
kita untuk selalu mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan kemampuan kita, dan memperluas networking ini menjadi salah satu cara agar eksistensi kita tetap terjaga. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, perkembangan yang terjadi di masyarakat, maka akan selesai kita. Ya, itu. Siap. Oke, terima kasih.